Coba kita ingat pengalaman kita saat tersesat di kota besar yang asing. Untuk menemukan jalan, kita membutuhkan tanda, misalnya rambu jalan. Jika kita memiliki anjing yang pintar, saat kita menunjuk makanannya, anjing itu akan melihat ke arah yang ditunjuk. Jika anjing itu kurang pintar, dia mungkin hanya datang dan mengendus-ngendus jari kita. Tanda tidak hanya kita tatap, tapi kita gunakan untuk melihat sesuatu yang ditunjukkannya. Hari ini Allah memberikan kepada kita tanda yang paling agung. Tanda ini menunjuk bukan hanya pada suatu tempat, tapi jalan keluar dari kehilangan dan keputusasaan. Bacaan-bacaan esok hari menyajikan kisah yang sangat padu, dimulai dari Allah yang memberikan tanda ajaib, dan diakhiri dengan tugas suci bagi kita yang menerima tanda itu. Dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya, Allah memaksa Raja Ahaz untuk meminta tanda, dan ketika Ahaz menolak, Allah sendiri berkata, "Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Tanda ini adalah mukjizat. Ini bukan sekedar hal baik, tapi hal yang hanya bisa dibuat oleh Allah. Kelahiran dari seorang perawan adalah bukti bahwa ini bukan jalan yang dibuat manusia, tetapi kedatangan Allah sendiri. Penggenapannya terjadi di Injil Matius. Malaikat memberikan dua nama penting bagi anak itu kepada Santo Yosef. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus, yang artinya penyelamat, sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kedua ini adalah identitas Kristus, sabda Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Keajaiban inkarnasi ini adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak membiarkan kita tersesat. Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita. Jika Yesus telah menjadi Immanuel, lalu apa tugas kita? Mazmur 24 bertanya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Jawabannya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita tahu kita ini orang berdosa. Tangan kita tidak selalu bersih. Kita tidak sempurna. Gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa yang sedang berjuang untuk disembuhkan. Namun, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semua, setiap orang, dipanggil untuk menjadi orang kudus. Bagaimana kita yang masih kotor ini bisa menjadi kudus? Karena kita adalah sebenarnya orang-orang yang mencari Dia. Kita tidak harus sudah sempurna untuk memulai, kita hanya harus menginginkan kesucian, kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Allah yang adalah Immanuel ada di dalam jiwa kita melalui semua perayaan sakramen yang kita lakukan. Dia tidak meminta kita mendaki sendiri, tetapi Ia membantu kita di setiap langkah. Saudara-saudari, jika Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita, maka konsekuensinya dalam hidup sehari-hari sangat mendalam. Pertama, kita tidak perlu takut pada kelemahan, dosa, atau kegagalan kita, karena Allah ada di pihak kita. Setiap kali kita jatuh dan bertobat, kasih karunia-Nya mengangkat kita. Ini adalah inti ketaatan iman. Menaati Tuhan bukan karena takut, tapi karena kita percaya pada cinta Allah yang menyelamatkan. Kedua, Tuhan Yesus Kristus, Immanuel itu sendiri, tidak hanya hadir dalam perayaan Ekaristi. Ia hadir dalam diri setiap orang, terutama mereka yang terpinggirkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Menjadi Kristiani adalah tentang melihat Immanuel yang tersembunyi di balik wajah sesama. Panggilan kita menjadi orang kudus adalah tugas seumur hidup. Membawa dan menghadirkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Esok hari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan merayakan kehadiran Kristus sebagai Immanuel di tengah-tengah kita. Marilah kita mengambil keputusan, jangan hanya terpaku pada tanda tanpa makna, tetapi ikutilah jalan Kristus menuju tugas kita sesungguhnya. Mari kita membawa Immanuel dalam hidup sehari-hari dan menjadikannya nyata bagi setiap orang yang kita jumpai.